Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri, Dwi Andini, kemudian ada Lia Bonita Anggriani, kemudian ada Ruth Farela Ambarita, ada Ferry, ada Krisna Doli Martinus Tumanggor, ada Mia Aprilia, dan Yeni Pronika. Nah, di video ini kami akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Apa sih penilaian kinerja itu? Jika ingin tahu, simak baik-baik ya teman-teman. Oke, langsung saja. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses yang dipakai oleh perusahaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Nah, dalam penilaian kinerja ini dinilai kontribusi karyawan kepada perusahaan selama periode waktu tertentu. Ada juga namanya umpan balik kinerja atau performance feedback, memungkinkan karyawan mengetahui seberapa jauh mereka bekerja apabila dibanding dengan standar perusahaan. Ada beberapa pengertian penilaian kinerja menurut para ahli. Di antaranya adalah menurut Mondi dan Null tahun 2005 mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dari review dan evaluasi individu atau kinerja tugas tim. Kemudian menurut Matis dan Jackson 2006 mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Kemudian menurut Sofiandi 2008, pengertian penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan utama sistem penilaian kinerja. Jadi, tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dari kinerja anggota perusahaan. Semakin akurat dan sahih informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, maka semakin besar potensi nilainya bagi perusahaan. Kendatipun semua perusahaan sama-sama memiliki tujuan utama tersebut untuk sistem penilaian kinerja mereka, di mana terdapat variasi yang sangat besar dalam penggunaan khusus yang dibuat oleh perusahaan yang dihasilkan dari informasi penilaian kinerja mereka. Kemudian tujuan khusus ini dapat digabungkan menjadi dua bagian besar, yaitu evaluasi dan pengembangan. Seperti menurut Syafarudin Alwi 2001, di mana secara teoritis tujuan penilaian ini dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluasi dan pengembangan. Kemudian untuk yang bersifat evaluasi ini, penilai harus menyelesaikan yang pertama, hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Kemudian yang kedua, hasil penilaian dapat digunakan sebagai keputusan kepegawaian. Dan ketiga, hasil penggunaan digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Kemudian selanjutnya, untuk yang bersifat pengembangan, penilai harus menyelesaikan yang pertama, prestasi real yang dicapai individu, kedua kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja, dan ketiga adalah prestasi-prestasi yang dikembangkan. Jadi seperti itu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Lia Bonita Anggraini dengan NIM 3022011015. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang syarat efektivitas penilaian kinerja. Jadi, dalam melakukan penilaian dan evaluasi kinerja yang efektif, terdapat beberapa syarat efektivitas penilaian kinerja yang harus dilakukan.
Satu, relevansi atau keterkaitan. Relevansi atau keterkaitan dapat juga diartikan sebagai sistem penilaian kinerja yang relevan. Artinya terdapat hubungan yang jelas antara standar kinerja suatu pekerjaan dengan tujuan organisasi. Dua, sensitivity atau kepekaan. Dalam hal ini, sistem penilaian kinerja harus mampu membedakan antara karyawan yang mempunyai kinerja yang efektif dengan karyawan yang mempunyai kinerja tidak efektif. Hal ini sangat penting karena jika sistem tidak mampu membedakan antara karyawan yang berhasil dengan karyawan yang tidak berhasil, apabila itu terjadi, organisasi akan mencapai penilaian yang sama dan semua tujuan penilaian kinerja perusahaan tidak akan tercapai. Yang ketiga, reliability atau keterandalan. Reliability atau keterandalan dapat juga disebut dengan nama reliabilitas. Di dalam sistem penilaian kerja, hal ini dapat dilihat dari konsistensi dalam penilaian. Yang keempat, practicality atau kepraktisan. Practicality atau kepraktisan sendiri merupakan sistem penilaian kinerja yang mudah digunakan dan dipahami oleh penilai maupun yang dinilai. Sistem penilaian yang tidak praktis dan rumit akan menyebabkan penilai maupun yang dinilai merasa kesal dan akhirnya penilaian tidak mencapai tujuan. Dan yang terakhir, acceptability atau dapat diterima. Sistem penilaian kinerja yang ada harus dapat diterima baik oleh penilai maupun yang dinilai. Penilai harus dapat menerima pentingnya penilaian kinerja dan umpan balik sebagai suatu tujuan organisasi. Mereka harus menerima bahwa penilaian merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dan juga membuat suatu penilaian yang akurat merupakan bagian dari tujuan pribadi. Dan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi elemen-elemen penilaian kinerja. Nah, elemen-elemen penilaian kinerja ini itu terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu performance standard, yang artinya penilaian kinerja sangat dibutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Nah, yang kedua itu kriteria manajemen, kriteria atau kriteria for managerial performance. Nah, kriteria penilaian kinerja itu dapat dilihat dari beberapa dimensinya. Yang pertama itu kegunaan fungsionalnya, yang kedua keabsahannya, yang ketiga empirisnya, yang keempat sensitif, dan yang kelima pengembangan sistematis dan kelayakan hukum. Nah, yang terakhir itu adalah pengukuhan kinerja atau performance measure. Nah, pengukuhan kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. Nah, pengukuran kinerja ini itu ada bersifat subjektif dan objektif. Nah, kalau bersifat objektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima diukur oleh pihak lain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuhan yang bersifat subjektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peri. Di sini saya akan menjelaskan materi lagi mengenai proses penyusunan penilaian kinerja. Nah, yang pertama itu ada tahap perencanaan. Nah, tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawannya. Nah, dan yang kedua itu adalah penyusunan data dan bahan. Nah, dengan adanya perencanaan sudah matang, terus langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahannya, data-data yang terkait seperti laporan kerja, terus catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain yang harus disiapkan. Nah, yang ketiga itu adalah pelaksanaan atau performing. Nah, pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan atau ongoing tracking dan umpan balik atau feedback yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Terus yang keempat itu adalah penilaian dan reviewnya. Nah,
tahap penilaian dilakukan dengan mengkonversikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu adalah pembuatan laporan hasil. Nah, laporan hasil ini diproses penilaian kinerja untuk diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka mengetahui proses penilaian kinerja karyawan secara bertahap-tahap. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yeni Pronika. Saya akan menjelaskan materi tentang metode penilaian kinerja. Terdapat 7 metode penilaian, yaitu yang pertama, penilaian secara tradisional. Dilakukan dengan menilai secara langsung bagaimana kinerja karyawan tersebut berdasarkan pengamatannya. Metode ini bersifat sederhana dan mudah dilakukan, namun sangat subjektif terhadap karyawan tersebut gitu. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Penilaian ini dilakukan dengan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Proses ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama planning, yang kedua manajer, yang ketiga monitoring. Kelebihan dari metode ini yaitu meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan, sedangkan kekurangannya hanya berfokus pada tujuan yang telah ditetapkan dan mengabaikan faktor-faktor penting di sekitarnya. Yang ketiga yaitu metode umpan balik atau feedback. Metode ini dilakukan dengan cara mengikut sertakan seluruh lingkungan yang ada di sekeliling karyawan tersebut untuk menentukan bagaimana sih kinerja karyawan tersebut, apakah kinerjanya itu baik atau tidak, yaitu lebih ke meminta pendapat atau penilaian orang-orang di sekitar karyawan tersebut. Yang keempat yaitu metode pusat penelitian, yang mana penilaiannya dilakukan dengan melakukan penelitian sesuai dengan perkembangan suatu perusahaan. Kelebihan dari metode ini, karyawan dapat memperkirakan bagaimana kinerjanya di masa depan, sedangkan kekurangannya memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak bisa diprediksi. Maksudnya seperti ini. Suatu perusahaan, proses perkembangannya itu tidak bisa ditentukan apakah ke depannya perusahaan tersebut akan lebih maju atau mengalami kemunduran. Hal itu dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nomor 5, skala penilaian perilaku. Skala penilaian perilaku yaitu dengan membandingkan kinerja karyawan dengan perilaku yang sesuai dengan ketentuan atau yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga karyawan tersebut dapat dinilai seberapa bagus kinerjanya. Misal, di suatu perusahaan, kriteria kinerja seseorang itu poinnya sekian. Nah, dalam melakukan penilaian kinerja seseorang, dinilai dari kinerja karyawan tersebut seberapa bagus kinerjanya dan seberapa besar poin-poin yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Yang keenam, penilaian psikologis dilakukan dengan mengidentifikasi potensi diri dari karyawan melalui tes. Metode ini sangat rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dilakukan oleh orang-orang yang mengerti di bidang tersebut, lebih ke profesional dalam bidang psikologis, agar bisa menentukan bagaimana sih sifat potensi dari karyawan tersebut. Yang ketujuh, metode akuntansi sumber daya manusia, yaitu dilakukan dengan membandingkan biaya perusahaan dan biaya yang dihasilkan karyawan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kinerja karyawan tersebut. Contohnya seperti ini. Sebelum karyawan tersebut masuk di suatu perusahaan tersebut menghasilkan biaya yang sekitar berapa ratusan juta gitu. Nah,
ketika karyawan tersebut masuk, ada penambahan biaya atau keuntungan lah yang didapat oleh perusahaan. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja karyawan tersebut bagus sehingga dapat meningkatkan aset suatu perusahaan semenjak ia bergabung ke dalam perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krisna. Di sini saya akan membahas bagian presentasi saya, yaitu tentang masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja saat ini terus-menerus berada di bawah gemparan kritik karena beberapa perusahaan menggunakan metode penilaian kinerja yang banyak dikritik karena terlalu subjektif dan tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah-masalah dalam penilaian kinerja, yaitu pertama, kurangnya objektivitas. Kurangnya objektivitas ini merupakan salah satu kelemahan metode penilaian kerja tradisional. Dalam metode rating scale misalnya, faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Yang kedua adalah bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Yang ketiga, terlalu ketat atau terlalu longgar. Penilaian terlalu longgar kecenderungan memberikan nilai tinggi pada yang tidak berhak. Penilai ini memberikan nilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Sedangkan penilai terlalu ketat, terlalu kritis atas kinerja seorang pekerja, terlalu ketat dalam memberikan nilai. Penilaian yang terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak memiliki definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Yang keempat adalah kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberikan nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Yang kelima adalah bias perilaku terbaru. Di sini penilai melakukan penilaian kinerja melalui sikap dia yang terakhir, karena lebih mudah diingat daripada sikap dia yang sebelum-sebelumnya atau sikap dia yang lama. Yang keenam adalah bias perilaku pribadi. Penyedia yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, atau usia. Terima kasih. Berbagai bias dalam penilaian kinerja. Proses evaluasi kinerja atau yang sering disebut dengan istilah performance appraisal merupakan metode yang sangat efektif untuk dan juga kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Performance appraisal ini menjadi kunci dalam manajemen sumber daya manusia karena ia dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sangat penting seperti promosi, mutasi, penggajian, hingga program pengembangan karir. Mengingat pentingnya penilaian kinerja ini bagi karyawan, sangat mampu untuk membangun sebuah perusahaan. Sudah semestinya juga proses penilaian kinerja ini dilakukan dengan secara objektif dan juga sangat teliti. Ada beberapa kesalahan-kesalahan perseptual dalam penilaian kinerja ini. Yang pertama itu halo effect, yang kedua central tendency, yang ketiga contract effects, yang keempat leniency effect, yang kelima recency effect. Dengan menyadari adanya bias-bias perseptual dalam penilaian ini, hendaknya para atasan, senior, ataupun supervisor dapat lebih objektif kinerja kepada bawahannya. Meskipun sulit untuk memberikan penilaian yang benar-benar murni dilakukan secara objektif, dengan mengetahui kecenderungan-kecenderungan error ini, para penilai diharapkan dapat lebih hati-hati dalam melakukan evaluasi, terlebih jika penilaian tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi kelangsungan karir individu dan perusahaan.
Baiklah, sekian dari pembahasan kami, mulai dari pengertian penilaian kinerja hingga ke bias penilaian kinerja. Selanjutnya kami berikan kepada moderator. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.